Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada subtema 4, pelajaran yang keempat. Dengan judul pembelajaran hari ini, Belajar Bersama Saudara. Mari anak-anak, sebelum belajar, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar cara membaca puisi yang baik. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana tindakan yang menunjukkan sikap peduli. Nah, anak-anak boleh menyiapkan buku ya. Anak-anak membuka bukunya di halaman 171. Apakah anak-anak mempunyai kakak, adik, atau saudara sepupu? Apakah anak-anak pernah belajar bersama saudara? Belajar bersama saudara tentunya menyenangkan. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, anak-anak bisa saling bertanya. Belajar bersama membuat kita semakin kaya ilmu, karena kita bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan. Melati juga suka belajar bersama Kak Bintang dan Mentari. Kali ini, Melati sedang belajar tentang puisi di sekolahnya. Sekarang kita akan belajar untuk membaca puisi. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 173. Di sana ada puisi yang berjudul Gemar Membaca. Ibu Bella akan bacakan ya puisinya. Gemar membaca. Gemar membaca banyak manfaatnya. Membantu mengembangkan diri. Gemar membaca banyak gunanya. Bekal di hari nanti. Meningkatkan ilmu serta kecerdasan. Memperkaya budi dan daya. Menambah kesadaran dan kemauan. Sebagai warga negara, tumbuhkan kebiasaan gemar membaca untuk kemajuan bangsa. Ya, anak-anak, demikianlah puisi yang berjudul Gemar Membaca. Puisi merupakan sebuah tulisan untuk mengungkapkan isi hati yang diceritakan lewat bait-bait puisi. Puisi mengandung arti atau mengandung makna tertentu untuk menyampaikan pesan-pesan seorang penulisnya kepada pembacanya. Melati di sekolah sedang belajar membaca puisi, tetapi Melati belum bisa membaca puisi dengan baik. Sesampainya di rumah, Melati terus berlatih. Melati masuk ke ruang belajar.
Kak Bintang pun sudah mulai belajar. Melati minta tolong kepada Kak Bintang untuk mengajari membaca puisi. Kak Bintang berkata bahwa jika membaca puisi harus berintonasi atau dengan suatu nada, atau kita sebut dengan deklamasi, nada pada suatu puisi. Kemudian ketika membaca puisi pun kita harus melafalkan dengan jelas dari tiap-tiap kata yang kita bacakan. Ingat, ketika membaca puisi pun kita harus membaca dengan suara yang lantang supaya pendengar benar-benar dapat merasakan isi puisi. Selain itu, Kak Bintang mengajari bahwa jika membaca puisi harus memperhatikan gerakan badan dan juga mimik. Mimik dapat kita sebut sebagai ekspresi. Ekspresi wajah kita ketika membaca puisi harus sesuai dengan apa yang ditulis dalam puisi tersebut. Misalkan anak-anak membaca puisi tentang kesedihan, maka anak-anak harus mempunyai ekspresi tentang kesedihan. Atau jika puisinya tentang semangat, tentang bahagia, anak-anak tentunya harus mengekspresikan kebahagiaan dan semangat tersebut lewat raut muka ketika membaca puisi tersebut. Ibu percaya anak-anak semua dapat mencoba sendiri di rumah untuk membaca sebuah puisi. Kak Bintang tadi kita lihat peduli atas kesulitan Melati. Ketika Melati kurang bisa membaca puisi, Kak Bintang membantunya. Kak Bintang mengajari dan memberi contoh sehingga Melati cepat bisa. Sikap Kak Bintang tersebut merupakan sikap peduli. Nah, apakah anak-anak pernah bersikap peduli terhadap sesama? Tentunya anak-anak harus bersikap peduli. Bagaimana caranya? Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kepedulian yang kita dapat lakukan pada suatu kondisi yang telah ada. Misalkan ibu sedang bekerja, ibu sibuk bekerja. Apa yang kalian lakukan sebagai wujud sikap peduli? Anak-anak dapat membantu ibu mengerjakan tugas rumah. Artinya anak-anak membantu apa yang anak-anak bisa kerjakan untuk meringankan pekerjaan ibu di rumah. Karena ibu sibuk bekerja. Ya, anak-anak, sekarang kita lihat lagi bagaimana cara menunjukkan sikap peduli pada dua kejadian berikut ini. Adik ingin dibuatkan mainan. Apa yang kalian lakukan sebagai wujud sikap peduli? Maka kita dapat menunjukkan sikap peduli dengan mengajak adik membuat mainan bersama-sama. Ya, ketika adik kalian ingin dibuatkan atau ingin main sesuatu, kita bisa membantunya. Kemudian nomor 3, ayah membawa banyak barang. Apa yang kalian lakukan sebagai wujud sikap peduli? Maka kita dapat membantu ayah membawa barang tersebut. Nah, anak-anak,
Untuk nomor 4 sampai dengan nomor 5 yang ada di halaman 176, boleh anak-anak lengkapi sendiri. Anak-anak, coba bayangkan kejadian-kejadian tersebut dan bagaimana caranya anak-anak menunjukkan sikap peduli. Ya, anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini anak-anak tidak ada tugas mandiri. Anak-anak cukup mengerjakan simulasi yang ada pada LMS. Terima kasih, anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Sebelum selesai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kami proses hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak tetap sehat, semangat, dan berprestasi ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.